80 berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagimu. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Amin. Sudah kita melihat bagaimana perintah ini datang sama Musa, saudaraku. Bahkan kalau saudara melihat berita tentang bagaimana membakar korban atau memberi korban persembahan kepada Tuhan, itu sejak zaman Kain dan Habel, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah perintahkan itu kepada manusia untuk mempersembahkan korban. Lalu kemudian dengan berjalannya waktu, perintah itu terus tetap ada sampai pada hari ini. Ya, bagaimana setiap kita juga diwajibkan untuk boleh mempersembahkan korban seperti ini, saudara. Dan kita melihat perintah ini datang kepada Musa supaya ini disampaikan kepada orang Israel. Ini menjadi sebuah ketetapan, ini menjadi sebuah saudara? Ketetapan itu menjadi sebuah, boleh dibilang menjadi sebuah gaya hidup bagi bangsa Israel. Sampai hari ini perintah itu tetap ada. Sampai hari ini perintah itu nggak pernah dirubah. Sampai hari ini perintah itu nggak pernah dihapus tentang mempersembahkan korban. Walaupun bentuknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kita tidak lagi diajar, tidak diwajibkan untuk mempersembahkan korban seperti bangsa Israel. Tetapi dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang lain, tetapi sama. Judulnya adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ini menjadi sebuah ketetapan, ini menjadi sebuah gaya hidup, ini menjadi sebuah hal yang wajib yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, oleh setiap orang percaya. Dan sekali lagi, walaupun ya saudaraku berubah caranya, berubah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi ini menjadi sesuatu yang tidak boleh dihapus. Ini menjadi sesuatu yang bukan berarti ketika zaman berubah lalu kemudian ini boleh dihilangkan. Ya saudara, perintah ini nggak bisa. Bahkan ini sesuatu yang wajib, ini sesuatu yang harus, ini sesuatu yang harus ada dalam kehidupan orang percaya umat. Walaupun saudara, sekali lagi bentuknya berubah. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat bersama, Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat yang pertama. Ini yang Tuhan ajarkan di zaman saya dan saudara, di zaman perjanjian baru. Ini yang Tuhan ajarkan, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, sama-sama kita baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Amin, saudara. Ya. Nah, inilah saudaraku bentuk yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bentuk yang baru ya saudara, tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, boleh dibilang disederhanakan, tapi juga tidak. Ya. Dirubah, tetapi juga tidak. Ya, saudara. Karena kalau kita melihat ayat ini bukan sesuatu yang sempit pengertiannya. Ini bukan bicara tentang ibadah. Ya. Salah kalau saya dan saudara mengartikan ayat ini bahwa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu ibadah, hanya dalam bentuk ibadah. Bukan. Ketika kita beribadah, ketika saya beribadah, ketika Bapak Ibu Saudara beribadah, maka kita sedang melakukan ayat yang pertama dari Roma 12 ini. Bukan. Karena ayat pertama dari Roma 12 ini mencakup luas kan? Ini mencakup banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau orang Israel sebetulnya lebih kepada mempersembahkan korban. Ambil korban, bawa korban, persembahkan korban, selesai. Tetapi ayat ini sebetulnya, boleh saya katakan, ini lebih rumit. Ini lebih sulit. Ini lebih nggak gampang. Karena bukan lagi tentang korban yang kita persembahkan. Bukan lagi tentang binatang yang kita persembahkan. Tetapi siapa yang kita persembahkan? Orang lain yang kita persembahkan? Bukan. Ayat ini berkata bahwa
mempersembahkan tubuhmu sebagai, artinya siapa yang harus kita persembahkan? Diri kita. Diri kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Orang Israel diwajibkan membawa korban. Dia beli pakai uang, saudara. Ya. Dia beli pakai uang. Kalau dia orang kaya, dia bisa bawa lembu. Ya. Gagah. Kalau dia yang sederhana, ya saudara kelas menengah, dia bawa domba. Kalau dia orang miskin, dia bawanya burung merpati, burung tekukur. Saudara. Kalau dia orang miskin, sangat miskin, dia bawanya minyak atau tepung. Dia bawa kepada Tuhan. Tetapi untuk saya dan saudara, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita ada uang, mau kita tidak ada uang, persembahannya sama. Siapa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang kehidupan kita, ini bukan sekedar cuma ibadah, kita datang sama ibadah. Itu adalah bagian, salah satu bagian daripada persembahan itu. Arti daripada persembahan. Tapi bukan sekedar itu. Bagaimana kemudian banyak hal, saudara, tentang persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, tentang bagaimana ada saat-saat di mana pujian penyembahan itu secara pribadi kita naikkan sama Tuhan. Persekutuan secara pribadi kita dengan Tuhan itu adalah persembahan yang seperti ayat yang pertama ini. Tapi bukan cuma tentang bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita baca firman, bagaimana kita bersaat teduh, saudaraku. Bukan cuma sekedar itu. Tapi juga bicara tentang hal yang lebih dalam lagi. Apa itu, saudaraku? Firman Tuhan pernah bilang begini, kalau kamu datang beribadah, ya saudara, kamu harus memperhatikan bahwa dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Ada amin, saudara? Artinya, bagaimana kemudian kualitas yang lebih tinggi yang Tuhan minta. Betul, saudara, ibadah seperti ini adalah sesuatu yang diperkenan sama Tuhan. Ibadah yang seperti ini adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ibadah ketika kita juga ada di rumah, kita kemudian bersekutu sendiri secara pribadi saat teduh kita sama Tuhan, bahwa itu juga menjadi sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita mau bicara naik level, saudara, kalau kita bicara naik kualitas yang lebih tinggi lagi daripada itu, maka kita harus berani bicara tentang bagaimana kemudian berani dengar-dengaran akan firman. Artinya apa? Berani dikoreksi, berani dinasihati, mau dinasihati, mau dikoreksi, mau ditegur, mau diingatkan. Karena bagian daripada ibadah itu, saudara, itulah bagian-bagiannya, part-partnya tuh, saudara. Bagian-bagiannya adalah itu. Kayak mobil, saudaraku, kalau kita ambil shockbreakernya, saudaraku, maka mobilnya betul terbentuk, mobilnya memang ada, saudara. Tapi kalau kita ambil shockbreakernya, saudaraku, maka jadi nggak kurang berfungsi ini mobil. Sekali lagi, di atas kalau kita berani berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi daripada tentang ibadah, pujian, penyembahan, saudaraku, ya, ibadah kita hari Minggu, ibadah kita saat teduh kita di rumah, maka kita bicara tentang bagaimana firman ini, kita harus menjadi suatu pribadi yang dengar-dengaran lebih baik daripada Tuhan. Mau dinasihati, mau ditegur, saya katakan tadi, saudara, mau diingatkan, mau dikoreksi sama firman. Siapa? Saya, saudara-saudara, kita semua. Karena kadang-kadang, saudaraku, kita bisa melakukan ibadah, tapi ketika firman datang mengoreksi kita, ketika firman datang mengingatkan kita, ketika firman datang menuntut kita, ini nih, saudara, yang sulit. Kita berpikir bahwa Tuhan sudah dipuaskan lewat nangisnya kita waktu kita menyembah. Tuhan sudah dipuaskan waktu kita sungguh-sungguh waktu beribadah. Iya, saya tidak bilang itu tidak. Tetapi itu adalah bagian persentase, saudara. Pujian penyembahan kita berapa persen? Lalu kemudian ketika kita membiarkan firman ini mengoreksi kehidupan kita, dan kita biarkan hati kita terbuka akan firman Tuhan, itu berapa persen? Itu pun belum segalanya, itu pun belum memenuhi
kuota ibadah yang sesungguhnya, yang sejati itu, yang Roma 12 ayat yang pertama. Ini kita bicara tentang pertumbuhan iman yang saudara. Ya. Ini kita bicara tentang kesempurnaan. Dan tentunya saya dan saudara mau disempurnakan. Ada amin saudara. Ya. Karena kalau kita bicara Wahyu pasal 12 nanti saudaraku, itu bicara tentang gereja yang sempurna. Siapa gereja yang sempurna? Gereja yang sempurna adalah gereja yang siap menjadi mempelai Kristus. Gereja yang mau disempurnakan. Sempurnanya kita tidak pernah bisa sempurna, tetapi anugerah Tuhan yang menyempurnakan kita. Ada amin saudara. Ya. Ini pelajarannya agak dalam nih saudara. Nanti kita baca di Wahyu pasal 12, ya seperti yang saya katakan, itu ada satu tampilan gereja yang sempurna, gereja yang di atas kepalanya ada 12 bintang, yang berdiri di atas bulan, saudara, dan diselubungi sama matahari, saudara. Itu kesempurnaan gereja. Siapa gereja yang sempurna? Gereja yang sempurna adalah gereja yang mau disempurnakan. Gereja yang sempurna bukanlah usaha dari dirinya sendiri, tetapi gereja yang mau berusaha untuk sempurna, mau berubah, mau berjalan maju, tidak stuck tinggal di titik ini, saudara. Tidak puas dengan dan kemudian bilang, ya saya seperti ini udah bagus, saya juga. Tadinya saya di belakang sana. Tadinya saya nggak setia, sekarang saya sudah di sini, udah hebat saya, udah ada kemajuan banget saya. Kita nggak boleh bilang seperti itu. Kenapa? Karena perjalanan kehidupan kekristenan itu harus terus berjalan maju, sudah ada amin, sudah. Harus terus maju, harus terus berubah, harus terus mau dirubah. Saya nggak bisa bilang begini, saya ini udah bagus, saudara. Dulunya saya kayak apa? Nggak bisa, saya nggak bisa bilang. Lalu kemudian saya berbangga diri, lalu kemudian saya bilang, ya sudah, ini kan sudah maksimalnya saya. Ini sudah. Nanti kalau kita bicara tentang hal yang lebih tinggi lagi, maka bukan cuma mau didengar-dengaran, mau ditegur, mau dinasehati, mau dikoreksi, nggak cukup sampai di situ. Karena itu belum selesai. Karena ada orang begini sedang, ya Tuhan saya salah, iya Tuhan, tapi nggak pernah berubah. Iya Tuhan, maaf, ampun Tuhan, ampun, tapi nggak pernah berubah. Ini satu perjalanan yang nggak mudah nih saudara. Tentang persembahan yang tadi kita baca dalam kitab Bilangan pasal berapa tadi? Ya, 28. Itu lebih mudah. Ada uang, ada korban. Ada uang bisa bakar sesuatu buat Tuhan. Tapi kalau bicara ini saudara, bukan uang yang bukan jadi alatnya. Dan firman Tuhan katakan, ini korban pagi dan korban petang. Artinya apa? Sesuatu yang dikerjakan tiap hari, berkelanjutan terus menerus. Kalau dulu kita suka mempersembahkan korban, hari ini bagaimana? Kalau dulu kita menjadi anak Tuhan yang setia, hari ini bagaimana? Dan kemudian kalau kita bicara ke depannya, 3 tahun ke depan, kayak apa kehidupan rohani kita? Saya kuat nih saudara hari ini, tapi tahun depan seperti apa? Saya hebat nih saudara hari ini, tapi tahun depan, akhir tahun 2021, saya mengakhiri dengan kondisi rohani yang seperti apa? Ini ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh nggak ada jawabannya. Dan ini ada sebuah pertanyaan saudara, bukan tidak ada pertanyaan dalam hidup kita. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian datang dalam hidup kita adalah, kalau saya kemudian diizinkan ngalamin kesulitan, ngalamin sebuah perjalanan hidup yang seperti lembah kelamaan, kayak apa iman saya ke depan? Kalau nanti di bulan misalnya di pertengahan tahun ini ada sesuatu yang menyakitkan dalam hidup saya, seperti apa saya kondisi rohani saya? Atau sebaliknya, ketika kemudian tiba-tiba saudaraku di pertengahan tahun atau di akhir tahun saya dapat berkat yang berkelimpahan, gitu. Kayak apa iman saya?
Itu hal yang menjadi tugas kita. Kita punya tanggung jawab, kita punya tugas untuk mempertahankan kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Ini yang harus terjadi. Ini yang gak gampang. Ini harganya apa? Harganya ayat pertama ini. Siapa yang jadi persembahannya kehidupan? Apa sih artinya dipersembahkan? Disembelih. Domba, saudara, kalau saudara lihat ayam mau dipotong, saya nggak berani. Saya nggak tahu, dari dulu saya nggak berani. Kalau mama saya mau potong ayam, saya larang. Saya nggak berani. Sampai hari ini saya nggak kuat telinga saya dengar ada ayam yang dipotong lalu ditangkap, lalu kemudian dipegang, lalu kemudian sayapnya diatasin biasanya. Lalu ayamnya bilang, apa? Kayak maksudnya apa? Saya ingat dulu, kalau makanya saya kasih aturan, saudara, aku nggak boleh potong anjing lagi. Kalau ada saya datang namu berkunjung ke daerah, ada yang sediain anjing, saya pulang. Itu anjing kalau dipotong, sudah. Dan saya mau bilang juga, kalau domba dipotong dia juga teriak-teriak. Dan siapa yang dipersembahkan? Kalau kita bicara yang pertama, siapa yang dipersembahkan? Saya, saudara. Kadang kita masuk dalam fase, kita masuk dalam keadaan yang seperti itu. Kita minta tolong sama Tuhan, kita teriak sama Tuhan, kita minta permohonan, kita minta kemurahan Tuhan. Saya dulu, saudara, saya punya anjing lucu, anjing kecil lucu, ya, anjing segini lah. Gemuk sekali, warna putih, saudara. Saya lupa namanya apa. Saya sayang sekali, saudara, ini anjing lucu banget. Ya, saya suka masukin ke kolam, saudara. Ya, di kecapi itu ada kolam kecil, saya masukin ke kolam, dia berenang. Kemudian tiba-tiba papa bilang begini sama saya, kalau itu anjing dipotong. Astaga, dipotong, saudara. Wah, jangan sih Pak, enggak potong. Aduh, sedih banget saya, saudara. Dipotong, akhirnya nggak bisa dimakan. Kenapa? Lemak KB, dagingnya tipis, lemaknya yang kayak babi. Jadi akhirnya dimakan sedikit. Tapi kadang-kala kita harus masuk proses kayak gitu, dimana keinginan kita, kemauan kita sepertinya nggak dipeduli. Itu tuh, saudara, dari cuman ibadah, ya saudara, lalu kemudian kita bicara dengar-dengaran, sampai kemudian kita belajar jadi pelaku firman, ya kan? Itu tingkatannya tuh, naiknya tuh kayak gitu. Dari cuman puji-pujian, kadang kalau orang kayaknya kalau sudah pintar nyanyi, kalau sudah kayak gitu tuh sudah hebatnya, udah Kristen yang luar biasa. Aduh, itu mah baru apa? Saya tadi katakan bahwa naik di atas itu adalah kita mulai belajar dengar-dengaran juga belum apa-apa. Kenapa? Belum apa-apa sebelum kita praktek firman itu. Lalu kemudian ketika kita sudah praktek firman, kita sudah belajar jadi pelaku firman, kita sudah mulai belajar lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ini dan itu, begini dan begitu. Kita mulai belajar, walaupun nggak gampang, tapi kita mulai belajar, kita lakukan, kita kerjakan. Masuk di fase itu, kita masuk pada tahap yang tadi saya katakan. Bagaimana kita harus tunduk pada setiap rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Aduh.
Ketika kita sudah belajar melakukan firman, ketika kita belajar setia, ketika kita gini nih saudara, ketika kita dituntut berkorban, kita nggak punya apa-apa, tapi kita disuruh berkorban, kita belajar berkorban yang terbaik buat Tuhan. Tapi satu saat ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan tolak itu. Kita melayani, waduh nggak hitung-hitungan. Kita melayani setulus hati, kita melayani dengan cinta sama Tuhan. Kita melayani nggak peduli sama orang, saudaraku. Yang terbaik yang kita berikan. Tapi ketika kita masuk dalam fase ini, di mana ada keinginan kita, ada sesuatu yang kita harapkan, dan nggak salah ini, saudara. Apa yang kita harapkan itu bukan sesuatu yang salah, tapi ternyata Tuhan nggak kabulkan. Wah. Sehingga salah kalau ada banyak pengajaran mengatakan bahwa iman itu mengklaim, iman itu menuntut janji Tuhan, iman itu meyakini bahwa Tuhan sanggup memberikan yang menjadi keinginan saya. Iman itu adalah berserah sama kehendak Tuhan secara total. Ada amin, saudara? Itu iman. Iman mempercayai bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itulah yang terbaik. Bisa bilang amin, saudara? Nah, itulah iman. Nah, ketika kita masuk ke dalam fase itu, kita sudah belajar menyembah, kita sudah belajar hidup di dalam doa, kita sudah belajar setia beribadah, kita belajar mau dikoreksi sama firman, kita nggak ngelawan ketika firman datang dalam diri kita, dalam hidup kita. Ketika firman itu nyalahinnya saya, bukan orang itu, saudara. Kita terima jadi sebuah kebenaran. Kita jadi pelaku firman. Dan kemudian kita masuk dalam fase ini, saudara. Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang jadi permohonan kita. Nggak berlebihan. Mungkin ada orang yang berdoa begitu, Tuhan, pengen si Tuhan anak saya masuk di perguruan tinggi. Ya, tolong sih. Pengen si Tuhan anak saya masuk di perguruan tinggi. Tapi ternyata doa kita nggak didengar, maksudnya nggak dikabulkan sama Tuhan. Berlebihankah permohonan kita? Salahkah permohonan kita? Saudara tanya sama 1000 orang, enggak salah. Itu sebuah keinginan orang tua yang luhur, yang pengen anaknya nasibnya lebih baik daripada kita, pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Tapi ada doa-doa yang kemudian walaupun seperti itu nggak dijawab. Kenapa? Karena jawabannya adalah Tuhan punya rencana yang lebih sempurna daripada rencana saya dan saudara. Tapi kan gak gampang ya, saudara. Mari belajar mengerti ini, saudara. Satu keutuhan daripada ibadah yang sejati. Karena kita bicara tentang ibadah yang kayak gini, ibadah yang ibadah apa, saudara? Kalau kita sudah kasih banyak-banyak sama Tuhan, lalu kita bilang inilah ibadah. Ya, ibadah yang kayak gitu adalah ibadah perjanjian lama. Orang bisa bawa lembu, ya, sesuatu yang menyenangkan banget. Tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa masuk dalam ibadah yang sejati ini. Ada amin, saudara? Ya, Roh Kudus memampukan saya. Karena ini sebuah perjalanan yang tidak gampang. Di tengah-tengah kebutuhan kita, di tengah-tengah keinginan kita, yang jadi masalah, nggak apa-apa kalau nggak ada iming-iming yang lain. Nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau nggak ada godaan yang lain. Tapi masalah di tengah-tengah kita ada satu kebutuhan, lalu kemudian ada godaan yang lain datang. Udah, sini tak biayain sekolah anaknya. Tapi ya tolong ya, pindah agama, tinggalin Tuhan. Kalau nggak ada tawar, kalau nggak ada godaan sih, mending, saudara. Kita nggak punya pilihan gitu ya, sudah.
menyerah aja, berserah aja. Tapi masalahnya di tengah-tengah kondisi kayak gitu kita pengen banget, aduh rasanya tuh, aduh cuma boleh yang lain gak dikabulin, boleh yang lain gak dijawab, tapi yang ini tolong Tuhan dijawab. Tapi Tuhan gak jawab. Tapi kemudian ada orang yang datang sama kita, orang itu bilang, ya udah kalau orang tuanya nggak mau pindah, anaknya aja yang pindah. Kita kalau nggak dengar begitu, kita nggak ngerti. Sebelum kita masuk dalam kondisi yang nyata, di mana kita adalah pemain yang sedang berperan di kehidupan itu ya, kita sedang alami keadaan. Makanya kekuatan kita cuma Roh Kudus, dan ada amin. Ya, kekuatan kita cuma Roh Kudus. Ya, kekuatan kita cuma Roh Kudus. Kita dengar firman, kita bangkit iman kita disadarkan. Tapi kemudian memang tidak gampang untuk menjadi pelakunya, karena ini daging tubuh. Untuk mengampuni, untuk apa saja. Ini daging yang kalau digores luka, kalau dicubit sakit, kalau dipukul lebih-lebih lagi, ya saudara. Kalau dihajar bengkak. Itulah sebabnya Roh Kudus dikatakan jadi penolong buat saya dan saudara. Amin saudara. Biar menjadi pendamping buat kita, memampukan kita. Saya nggak ngerti, saya nggak kuat, tetapi bagaimana caranya dia bekerja. Akhirnya saya dan saudara dibuat kuat oleh dia, oleh Roh Kudus. Ada amin saudara. Saya nggak ngerti, saya nggak kuat, saya nggak mampu, tapi nggak ngerti caranya. Roh Kudus kemudian bekerja dalam roh jiwa tubuh saya dan dalam roh jiwa tubuh saudara, memampukan saudara dan saya, memampukan kita bisa menghadapi semuanya itu, melewati semuanya itu dengan kemampuan Roh Kudus, sehingga kita bisa melewati semua. Dan tolong kita saudara. Ya, inilah Roma 12 ayat yang pertama. Inilah Roma 12 ayat yang pertama. Ya, betapa ini satu perjalanan yang nggak gampang. Bukan sekadar ibadah. Ibadah saja juga kadang-kala tantangannya nggak gampang. Ya, ibadah saja kadang-kala ya saudara, sesuatu yang nggak mudah untuk kita lakukan. Baru bicara ibadah tuh saudara. Ya, baru bicara ibadah. Ibadah saja kadang-kala banyak pilihan-pilihan. Mau ibadah apa mau begitu? Mau ibadah apa mau begitu? Mau ibadah apa? Nggak gampang. Saya tahu itu saudara. Baru tahap yang pertama ini. Belum kita masuk pada tahap yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Sampai apa? Sampai tadi yang saya katakan, Roma menjelaskan, kitab Wahyu menjelaskan ada gereja yang sempurna. Kita nggak bisa bicara tentang pengangkatan, kita nggak bicara tentang bagaimana kita disingkirkan, kita nggak bisa bicara seperti itu. Kalau apa? Kalau kita nggak ada satu usaha, kalau kita nggak ada satu keberanian, kalau kita nggak ada satu penyerahan sama Tuhan, untuk apa? Kehidupan kita semakin disempurnakan dalam urusan ibadah ini, ibadah yang sejati. Dan saya coba bilang, waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya tidak lama lagi untuk Tuhan datang pada kali yang kedua. Itulah sebabnya saya melihat bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini sebetulnya sedang apa saudaraku? Sedang menampi kita. Menampi. Kenapa? Karena bisa jadi saya kelihatan sama seperti saudara, saudara kelihatan sama seperti saya, kita semua sama sepertinya. Kenapa? Ya seperti itu saudara, kayak gabah tuh saudara, ya. Gabah. Gabah tuh kalau sudah kalau belum di kupas ya saudara, sama, semuanya sama. Tapi nanti saudaraku, kapan kemudian terpisahnya kapan? Ketika penampian itu, dielung bahasa Jermannya tuh sudah elung, ya.
Ada yang netap, ada yang kabur. Siapa yang kabur, siapa yang netap? Yang kabur yang kosong, yang kopong. Yang netap, yang jatuh kembali adalah yang berisi. Saya takut waktu Tuhan proses saya ditampi, dilung gitu tuh. Lung. Kemudian saya takut itu. Makanya saya harus terus berjuang untuk hidup saya terus diisi sama firman Tuhan. Amin, saudara. Kehidupan saya menjadi satu kehidupan pribadi yang berkualitas. Yang enggak waktu ditampi dengan keadaan seperti ini, dengan ekonomi, dengan macam-macam hari-hari ini. Saya enggak terbawa angin. Karena apa? Saya kosong. Dan tolong kita, saudara. Mari kita menyembah.